akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah peralatan atau perlengkapan yang menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Contoh dari sarana itu seperti buku, penghapus, papan tulis, spidol, dan media pengajaran lainnya. Selanjutnya, prasarana. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran. Contoh dari prasarana itu seperti gedung, halaman sekolah, taman, dan lain-lain. Nah, jadi sarana dan prasarana ini adalah seperangkat alat yang menunjang keberhasilan suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jenis-jenis sarana prasarana. Jenis-jenis sarana dan prasarana ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, habis tidaknya dipakai. Apabila ditinjau dari habis tidaknya dipakai, maka sarana pendidikan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Nah, kalau misalkan sarana pendidikan yang habis dipakai ini biasanya itu relatif singkat. Nah, contohnya itu seperti pulpen, penghapus, spidol, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan yang tahan lama itu adalah alat yang digunakan pada saat proses belajar mengajar yang relatif cukup lama. Contohnya itu seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua itu yaitu bergerak tidaknya saat digunakan. Apabila ditinjau dari bergerak atau tidaknya saat digunakan, maka sarana dan prasarana ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang bergerak dan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Contohnya itu seperti meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan sarana pendidikan yang tidak bergerak itu adalah sarana pendidikan yang sulit digerakkan atau bahkan tidak bisa digerakkan. Contohnya itu seperti bangunan, sumur, saluran air, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah hubungannya dalam proses belajar mengajar. Apabila ditinjau dari hubungannya dalam proses belajar mengajar ini dibagi menjadi 2 macam. Pertama itu adalah sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dan membantu proses belajar mengajar. Contohnya itu seperti alat peraga, spidol, alat praktik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu sarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan dengan proses mengajar, akan tetapi membantu jalannya proses mengajar. Contohnya seperti arsip yang diletakkan di lemari kantor. Adapun prasarana pendidikan diklasifikasi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, prasarana pendidikan yang digunakan pada saat proses belajar mengajar. Contohnya itu seperti ruang perpustakaan, laboratorium, kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu yaitu prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan dalam proses mengajar, tetapi keberadaannya ini menunjang suatu proses mengajar. Contohnya itu seperti ruang kantor, kantin, musola atau masjid, ruang kesehatan, dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut, maka pengelolaan sarana dan prasarana harus didayagunakan dan dikelola dengan baik. Pengelolaannya ini dimaksud agar sarana dan prasarana dapat digunakan secara efektif dan efisien, juga dapat bertahan lama. Pengelolaannya merupakan kegiatan yang amat penting dan mendukung terhadap suksesnya kegiatan belajar mengajar di sekolah.
proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi 5 kegiatan, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan atau disebut juga dengan perencanaan. Yang kedua, proses pengadaan. Yang ketiga, pendistribusian. Yang keempat, pemakaian. Dan yang kelima, inventaris. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik berupa sarana maupun prasarana sekolah di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam perencanaan ini terdapat langkah-langkah kegiatan, yaitu 1. Menampung semua usulan pengadaan yang diajukan setiap unit kerja sekolah dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Yang dimaksud menginventarisasi di sini adalah mencatat. Jadi setiap kekurangan perlengkapan sekolah dicatat untuk dilaporkan. Yang kedua, menyusun kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. Jadi setelah semua usulan ditampung dan setelah semua kekurangan dicatat, maka disusunlah rencana kebutuhan perlengkapan sekolah ini untuk satu periode tertentu, seperti 1 tahun ajaran ataupun 1 semester. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah ada. Yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan anggaran sekolah yang tersedia. Yang kelima, penetapan rencana pengadaan akhir. Jadi yang dimaksud rencana pengadaan akhir di sini adalah rencana yang akan dipenuhi kebutuhannya. Yang kedua, proses pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam pengadaan ini terdapat beberapa alternatif caranya, yaitu 1. Pembelian. Pembelian merupakan kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan pihak sekolah membayar sejumlah uang kepada penjual untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua, dengan pembuatan sendiri. Pembuatan sarana dan prasarana ini dilakukan oleh guru, siswa, maupun pegawai sekolah lainnya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, dengan penyewaan. Penyewaan merupakan pemanfaatan sementara barang milik orang lain dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Yang keempat, dengan pinjaman. Pinjaman merupakan pemanfaatan sementara barang milik orang lain berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Yang kelima, dengan penerimaan hibah atau bantuan. Hibah atau bantuan merupakan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain, seperti perusahaan maupun instansi lainnya. Yang keenam, dengan pendaur ulangan. Daur ulang merupakan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna sebagai sarana dan prasarana pendidikan. 7. Penukaran. Penukaran merupakan kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menukarkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari instansi atau pihak lain. Yang kedelapan, perbaikan. Perbaikan merupakan kegiatan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah rusak agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu pendistribusian. Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan sarana dan prasarana kepada unit kerja sekolah ataupun orang-orang yang akan menggunakannya. Contohnya seperti penyerahan alat-alat laboratorium kepada laboran dan lainnya. Yang keempat yaitu pemakaian. Kegiatan pemakaian meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemanfaatan merupakan kegiatan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana fungsinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, pentingnya penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal sangat penting dilakukan agar tidak terjadi bentrokan antar kelompok, sehingga pemakaian sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan. Yang kedua, jadikan kegiatan pokok sekolah sebagai prioritas utama. Yang ketiga,
Waktu pemakaian hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran. Hal ini untuk memudahkan dalam pengaturan jadwal. Yang keempat, penugasan personil hendaknya sesuai dengan keahlian bidangnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, penjadwalan antara kegiatan intra dan ekstrakurikuler harus jelas. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan sarana dan prasarana dari kerusakan, sehingga kondisinya tetap baik dan siap untuk digunakan. Pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan secara berkala. Yang termasuk pemeliharaan sehari-hari adalah pengecekan dan juga pembersihan. Sedangkan pemeliharaan berkala itu seperti perbaikan dan pengecatan kembali. Yang kelima, inventaris. Kegiatan inventaris meliputi kegiatan inventarisasi dan penghapusan. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan seluruh sarana dan prasarana milik sekolah secara tertib dan teratur sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menghitung kekayaan sekolah. Tujuan inventarisasi ini adalah untuk menjaga sarana dan prasarana milik sekolah. Kegiatan inventarisasi meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, pencatatan seluruh sarana dan prasarana milik sekolah. Pencatatan ini dapat dilakukan pada buku non-inventaris. Yang kedua, pembuatan kode khusus untuk setiap sarana dan prasarana. Kode ini nantinya akan ditempelkan atau dituliskan pada sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan adanya kode ini adalah untuk memudahkan dalam pengecekan kembali. Yang ketiga, pelaporan inventaris. Jadi, semua sarana dan prasarana sekolah harus dilaporkan dalam laporan inventaris. Laporan ini disebut juga dengan laporan mutasi barang, yang dilakukan setiap triwulan atau 3 bulan. Yang selanjutnya yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kegiatan penghapusan dilakukan setiap permulaan tahun anggaran. Manajemen informasi merupakan pengelolaan data yang di dalamnya mencakup proses mencari, menyusun, mengklasifikasikan, serta menyajikan data agar dapat dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan. Untuk memudahkan manajemen informasi, maka dibentuklah sistem informasi manajemen yang kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan menjadi sistem informasi pendidikan. Sistem informasi pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Sistem informasi pendidikan bertujuan untuk mengelola informasi pendidikan dan memandangnya sebagai sumber daya yang dapat memberi manfaat dalam membangun masyarakat. Yang termasuk sumber daya informasi pendidikan adalah konten dan kurikulum, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pengembangan sistem informasi pendidikan disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1. Adanya kesalahan yang tidak disengaja yang menyebabkan kebenaran data kurang terjamin. 2. Kurang efisiensinya operasi pengolahan data. Dan yang ketiga, adanya kebijakan atau instruksi baru baik dari pemimpin maupun pemerintah. Pengembangan sistem informasi pendidikan dalam pendidikan nasional meliputi 3 kegiatan, yaitu perencanaan, implementasi, dan penilaian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan pendeskripsian tentang informasi manajemen, meliputi penstrukturan database yang diperlukan, pendefinisian alur informasi, dan penetapan laporan yang diperlukan. Yang kedua, implementasi. Implementasi mencakup kegiatan penyediaan fasilitas yang diperlukan, pengadaan peralatan pemrosesan data, dan penyiapan serta pelatihan tenaga. Yang terakhir, penilaian. Penilaian merupakan penetapan keberhasilan sistem informasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Di sini saya akan melanjutkan bahasan selanjutnya mengenai proses pengembangan SIP. Dalam proses pengembangan SIP ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama tahap input yang terdiri dari kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta hubungan sekolah dan masyarakat, dan keuangan. Yang kedua, tahap proses. Pada tahap proses ini terdapat dua cara. Yang pertama, secara manual, yaitu menggunakan cara konvensional. Dan yang kedua, dengan bantuan komputer. Di mana dalam bantuan komputer ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam kondisi tertentu. Seperti adanya struktur organisasi, prosedur yang pasti, tersedia data, serta pengelolaan dan pemeliharaan sistem yang terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu tahap output, di mana tahap output ini merupakan sebuah informasi yang disajikan untuk pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, ataupun pihak lain yang membutuhkannya sebagai bahan dalam membuat atau mengambil keputusan. Dalam proses pengembangan SIP ini, adanya pelaksanaan administrasi, di mana dalam pelaksanaan administrasi ini digunakan beberapa macam administrasi, yaitu administrasi ketatausahaan, administrasi guru, dan pengajaran. Administrasi ini dilakukan agar segala informasi atau data yang menyangkut administrasi sekolah dapat tersimpan dengan baik. Kemudian agar dapat memperlancar kegiatan akademik serta tersedianya informasi yang dibutuhkan. Kemudian dapat membuat pekerjaan di sekolah pun menjadi lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Pada pengelolaan sarana dan prasarana di Indonesia terdapat beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengadaan, pemakaian, dan pemeliharaan. Pada tahap perencanaan yaitu merupakan sebuah kegiatan di mana pihak sekolah akan memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik sarana atau prasarana. Dalam perencanaan ini termasuk juga kegiatan penyusunan skala prioritas dan pengembangan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu tahap pengadaan, di mana kegiatan ini merupakan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah. Kemudian yang ketiga, pemakaian, yaitu kegiatan yang terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin dan berkala. Juga termasuk pendistribusian sarana dan prasarananya itu sendiri. Kemudian yang keempat, pemeliharaan, yaitu kegiatan penjagaan atau pencegahan sarana dan prasarana dari kerusakan yang dapat terjadi, sehingga kondisi dari sarana dan prasarana tersebut akan tampak baik dalam jangka waktu yang lama, termasuk juga inventarisasi, penyimpanan, pengawasan, dan penghapusan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu Quality Assurance Education di Hong Kong, atau penjaminan kualitas pendidikan di Hong Kong. Secara umum, penjaminan ini terdapat beberapa ciri. Yang pertama, berdasarkan indikator kinerja yang bersifat umum, terbuka, dan objektif. Dan yang kedua, melalui proses penilaian diri dan inspeksi penjaminan mutu yang transparan. Yang ketiga, memperhatikan berbagai aktivitas dalam proses penjaminan mutu, manajemen berbasis sekolah, nilai tradisional, dan kebutuhan sekolah untuk berubah. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antara dukungan dan tekanan kepada sekolah melalui kemitraan dan monitoring. Dan yang terakhir, bertujuan untuk mencapai
mutu pendidikan sekolah melalui pengembangan dan akuntabilitas. Pelaksanaan penjaminan mutu di Hong Kong dilakukan dalam 3 tingkatan, yaitu sekolah, teritorial, dan internasional. Yang pertama pada tingkatan sekolah. Pada tingkatan sekolah itu merencanakan pengembangan berdasarkan tujuan sekolahnya, yang kemudian melaksanakan rencana tersebut. Dalam penjaminan mutu ini, sekolah akan melakukan evaluasi diri serta membuat laporan tahunan di akhir tahun yang akan diberikan kepada orang tua. Yang kedua, tingkatan teritorial. Pada tingkatan ini, Departemen Pendidikan akan melakukan inspeksi penjaminan mutu untuk mereview kinerja sekolah secara keseluruhan dan untuk memperoleh temuan-temuan hasil inspeksi yang bersifat terbuka. Dan yang ketiga itu tingkatan internasional. Penjaminan mutu dilakukan oleh pakar internasional. Penjaminan mutu dilakukan oleh pakar eksternal, baik di dalam atau luar negeri. Hal ini dilakukan dalam upaya menjamin agar semua proses penjaminan mutu sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Penjaminan mutu ini dilakukan oleh Divisi Penjaminan Mutu Badan Penyelenggaraan Pemilu yang menerbitkan laporan tahunan inspeksi berkonsolidasi tentang pengamatan utama proses inspeksi dan ringkasan praktik-praktik yang baik di bidang peningkatan sekolah. Yang selanjutnya yaitu Quality Assurance Education di Austria. Penjaminan kualitas pendidikan di Austria ini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama inspeksi sekolah. Inspeksi sekolah ini berfokus pada pengawasannya yang akan lebih pada tanggung jawab dalam manajemen mutu. Kemudian termasuk juga dukungan dalam pengembangan sekolah di sekolah tersebut. Inspeksi sekolah ini juga sebagai pemantau dan analisis berkelanjutan tentang apakah sekolah telah mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dasar siswa dalam mata pelajaran yang dipilih, serta memastikan pengembalian pendidikan yang bertahan lama. Maksudnya adalah pendidikan yang akan diterima siswa tidak hanya mereka pahami pada saat itu saja, namun dapat mereka pahami untuk waktu yang lebih lama. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan standar berbasis kompetensi dan matrikulasi. Pemeriksaan ini menciptakan kompetensi dasar yang terstandarisasi, kemudian menciptakan kondisi kerangka kerja yang sama untuk semua siswa, dan tingkat objektifikasi yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, reformasi pelatihan guru. Reformasi pelatihan guru ini merupakan sebuah proyek pemerintah yang bertujuan untuk melatih dan pelatihan berlanjut bagi orang-orang yang memiliki profesi sebagai guru. Kemudian yang terakhir, laporan nasional tentang pendidikan. Laporan nasional tentang pendidikan ini bertujuan untuk menyediakan basis sebagai wacana kebijakan pendidikan di Austria. Hal ini berorientasi pada pengetahuan dan pemahaman sistem yang berbasis data dan berbasis fakta yang dilakukan secara berkala tentang sektor sekolah tersebut. Laporan nasional tentang pendidikan ini terdiri dari 2 volume, yaitu yang pertama volume indikator. Volume ini menyajikan sebuah data dan indikator yang terkait dengan
sistem pendidikan di Austria. Data-data ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan serta dapat memberikan gambaran pengetahuan statistik di sekitar sektor pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu volume dengan analisis. Pada volume dengan analisis ini, laporan nasional berisi tentang 10 kontribusi dari para ilmuwan pendidikan yang terkemuka, mencakup tentang masalah-masalah utama, pengembangan dan tantangan sistem pendidikan di Austria. Mungkin cukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.